Contoh sederhana. Masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh. Kita bisa sampaikan kunut subuh hukumnya bid'ah menurut saya, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah. Bisa kan dengan santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tanya jawab, yaitu tentang masalah hukum foto dan video. Jadi ada jamaah yang bertanya tentang hukum foto dan video ke Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Jadi pertanyaan seperti ini, sekarang Ahlussunnah wal Jamaah itu sedang terpecah belah, yaitu tentang masalah foto dan video. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. Bagaimana tentang kondisi Ahlussunnah sekarang, terkhusus di Indonesia yang sekarang berpecah belah gara-gara masalah foto dan video? Ini Ahlussunnah. Seperti apa yang ribut gara-gara foto dan apa? Video. Ya. Foto dan video, kalau intinya kalau untuk maksiat jadi maksiat, kalau bukan untuk maksiat bukan apa? Maksiat. Kalau ada yang mengharamkan secara mutlak ya biasa. Itu bukan masalah akidah ya, akhi. Bukan masalah akidah. Ente boleh bantah, ente menurut saya foto itu haram. Ya, video haram, ya terserah ente. Kalau gitu jangan nonton TV, jangan nonton itu semua video ya. Ente jangan ikut-ikut meramaikan apa kemaksiatan, konsekuensinya ada. Kalau ente bilang itu apa? Haram. Ya. Yang mengatakan halal ada juga ulamanya ya. Karena ini kembali kepada hukum gambar. Apakah gambar itu ya, foto termasuk gambar? Ya kata Nabi SAW, ya asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah min asyadin nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Di antara orang yang paling keras adabnya di adab pada hari kiamat para musawwir, para penggambar. Sepakat ulama kalau orang yang membuat 3 dimensi patung makhluk bernyawa, maka itu termasuk dalam hadis ini. Demikian orang melukis ya. Melukis juga ya, maka itu melukis makhluk, dia niru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, makanya dalam hadis ya di antara sebab illah kenapa menggambar itu dilarang karena ada mudhahat, yaitu menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam foto tidak ada hal tersebut, tidak ada mudhahat. Sama seperti orang berdiri di atas cermin, nampak wajahnya, tinggal diabadikan. Tidak ada yang mengatakan ini lukisanmu, tidak ada. Semua mengatakan ini benar-benar ciptaan Allah, cuma kamu abadikan dalam sebuah apa? Foto ya. Paham? Jadi yang benar, Allah alam bisawab, ini pendapat Syekh Utsaimin dan pendapat ulama yang lainnya bahwasanya seperti Al-Khaflan, ya, ulama kibar ulama sekarang, bahwasanya foto tidak mengambil hukum gambar. Tergantung, kalau dia digunakan untuk kebaikan enggak ada masalah. Kalau dia digunakan untuk kemaksiatan maka hukumnya apa? Haram. Video pun demikian. Tidaklah video kecuali kumpulan foto-foto ya. Ya kalau ternyata video tersebut digunakan untuk yang haram maka haram, kalau digunakan untuk baik maka yang baik. Di Saudi juga ada ulama yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan foto haram, ada yang mengatakan foto halal, namun mereka tidak ribut. Yang ribut yang bahlul-bahlul di sini. Mereka tidak ribut, bantah selesai. Ya, kenapa harus ribut ya? Ente ribut nggak keren sekali. Kalau keribut sama orang Syiah, oke lah keren ya. Akidah Al-Quran kurang dan ya. Ente ribut masalah foto ngapain ya? Tidak semua harus kita ributkan. Kalau setiap permasalahan kita ributkan banyak sekali. Ente makanya belajar, buka Bidayatul Mujtahid, buku fikih. Ente baru buka Thaharah, silafnya ratusan. Ente baru buka salat, khilafnya mungkin berapa puluh, berapa khilaf, banyak sekali. Setiap khilaf mau ribut. Ini kan masalah penting, masalah bersuci. Ya, penting-penting, tapi ini masalah khilafiyah. Ngapain kita apa? Ada masalah yang kita harus tegas, masalah akidah. Makanya Ibnu Taimiyah waktu ditanya, kenapa Anda tidak menulis tentang akidah? Kata Ibnu Taimiyah, kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma' maka tidak boleh disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Tapi akidah kebanyakan orang menyelisih apa? Ijma'. Kemudian mengantar kepada kesesatan. Maka Ibnu Taimiyah buku-bukunya khusus fokus tentang akidah. Semua firqah di zaman ini dia bantah semuanya. Mau Nasrani, mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Jahmiyah, mau Asy'ariyah, dia bantah seluruhnya. Karena itu masalah apa? Akidah. Ini kadang sebagian ikhwan kenceng tidak pada tempatnya. Waktunya harus kenceng nggak kenceng. Kita jangan kenceng terus juga, jangan lembut terus. Ada saatnya kita kenceng, ada saatnya kita jangan kenceng. Kenceng di pada perkara yang tidak harus kenceng, kenceng yang tolol. Ya, jangan. Jadi teman-teman ya, itu kalau masalah foto dan video itu memang ada khilaf ya, yaitu tentang terkait masalah ini. Ada juga ulama yang membolehkan tentang masalah foto dan video. Ada juga pula ulama yang mengharamkan tentang foto dan video.
Karena ulama yang membolehkan itu foto dan video itu adalah bukan menggambar ataupun bukan melukis. Ya, itu semula jadinya ya, yaitu hasil memang ciptaan Allah SWT. Ya, seperti pantulan kita bercermin. Nah, seperti itu ya. Itu bukan hasil lukisan atau gambar manusia. Ya, memang wujud kita ini adalah ciptaan Allah, sebagaimana yang saya ucapkan tadi, yaitu seperti kita itu bercermin, ya, lalu menghasilkan foto, sama kan, hasilnya seperti cermin, kemudian video juga, kalau kita di depan cermin, kurang lebih seperti itu ya. Mari kita lanjutkan videonya ya. Contoh sederhana, masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh, kita bisa tambahkan kunut subuh hukumnya bid'ah menurut saya, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah, bisa kan, dengan santai. Jadi kalau kunut subuh ya, menurut Ustadz Dr. Firanda, itu hukumnya bid'ah. Karena ada ulama yang membid'ahkan, yaitu seperti Imam Hanafi. Ya. Tapi masalah ini memang masalah khilaf ya. Boleh seseorang itu mengambil pendapat dari ulama, yaitu masalah kunut subuh itu adalah bid'ah. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan kembali ya. Adapun madhab Syafi'i sunnah, madhab Maliki sunnah, madhab Zahiri sunnah. Ibnul Qayyim mengatakan boleh sesekali. Az-Zahabi mengatakan boleh sesekali. At-Tabari mengatakan boleh sesekali. Ternyata jumhur ulama mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad. Saya pilih pendapat Abu Hanifah. Selesai kan? Tapi kalau ini bid'ah, merusak agama. Ente tahu nggak ini? Ribut nggak orang? Iya, ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Paham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau ente bilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa ente ini masalah sholat? Hati-hati ente bikin bid'ah dalam sholat. Jadi perkara besar. Tergantung ente mau besarkan masalah atau mengecilkan masalah. Paham? Kalau ente sampaikan ini gini, nih pakai ini, anak bikin ini. Satu, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini sunnah. Ini tidak disunahkan, ini bid'ah. Ya sudah. Ente kan tahu yang bilang bid'ah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apakah ente perlu kencang di tempat yang tidak perlu dikencengkan? Ya, terserah ente. Ketahuan mana yang berilmu, mana yang bahlul. Kelihatan. Oleh karena maksud saya, dalam banyak masalah kita jelaskan. Misalnya saya menjelaskan tentang masalah foto. Taruhlah saya berpendapat foto itu haram. Hak saya. Saya bilang foto ini haram, dalilnya begini-begini. Sudah, tanpa harus ribut dengan yang lain. Karena saya tahu dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dia punya dalil. Jangan sampai kita menggambarkan setiap orang menyelisih kita pasti mengikuti hawa nafsu. Nggak boleh. Dia punya dalil, dia punya ulama, terus kita gambarkan seakan-akan dia mengikuti apa? Hawa nafsu, sehingga kita merendahkan dia, kita ajak murid-murid kita untuk menghina dia. Ini enggak benar seperti itu. Ini bukan cara ahlu sunnah. Ya. Oleh karenanya, kita harus belajar fikih khilaf itu ada. Apalagi kalau antum sudah belajar firaq. Ya. Saya belajar firaq di kuliah. Ya. Lihat, khilafnya besar-besar. Maka saya lihat khilaf kecil-kecil bagi saya itu ringan. Ya. Jangan kita yang kecil besar-besar kita nggak ngerti, yang kecil-kecil kita sibuk ributkan masalah itu. Nggak benar. Khilaf tetap selalu ada. Pandangan selalu berbeda-beda. Kita mengajak semua orang ikut kita belum tentu. Sekarang kita saja terkadang berpendapat begini, besok kita berubah. Ustadz kita terkadang begini, bisa jadi dia berubah di kemudian hari. Tapi demikian saja kajian kita. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah foto dan video. Jadi yang saya tangkap ya, memang ada ya yang berpendapat bahwa foto dan video itu haram ya. Dan ada juga yang mengatakan pendapat bahwa foto dan video itu tidak haram, diperbolehkan. Yang diharamkan itu adalah seperti melukis dan menggambar. Kalau foto dan video ya, yang saya tangkap tentang masalah foto dan video itu seumpama kita itu di depan cermin ya. Jadi kita itu bercermin, maka di dalam cermin itu ada diri kita, ya, ada diri kita. Seperti itulah foto dan video ya. Jadi sama memang bentuknya itu sama, yaitu memang ciptaan Allah ya. Berbeda dengan menggambar atau melukis ya. Kalau menggambar dan melukis itu jelas itu memang memakai tangan seseorang, yaitu dia itu ingin meniru ciptaan Allah ya, seperti melukis dan menggambar ya. Dan saya ulangi lagi ya, berbeda dengan foto dan video. Jadi di sini saya akan bacakan tentang hadisnya ya, yaitu beda melukis dan mengambil foto ya. Jadi perbedaan melukis dan mengambil foto. Dalilnya adalah dari Sa'id bin Abil Hasan, ia berkata, aku dahulu pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau, lantas ia berkata,
Wahai Abu Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini, ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tidaklah yang kusampaikan berikut ini selain dari yang pernah kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat. Ya, subhanallah ya. Jadi menggambar Allah menyuruh meniupkan ruh ya yang dia gambar. Padahal ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut selama-lamanya. Wajah si pelukis tadi ternyata berubah menjadi kuning, kata Ibnu Abbas. Jika engkau masih tetap ingin melukis, maka gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2225. Jadi kalau ingin melukis atau menggambar ya, itu dibolehkan, akan tetapi jangan yang ada ruh ya ataupun makhluk bernyawa. Jadi boleh kita itu melukis atau menggambar, misal kita menggambar ya gunung ya ataupun kita menggambar pohon-pohon, pemandangan ya, ataupun kita menggambar tanam-tanaman, bunga-bunga, itu dibolehkan ya, tumbuh-tumbuhan. Namun yang tidak dibolehkan adalah yaitu melukis atau menggambar makhluk yang bernyawa ya, yang ada ruhnya. Itu yang diharamkan. Nah, itu saja teman-teman ya, semoga bisa dipahami yaitu tentang masalah foto dan video. Ini ada khilaf ya, jadi jangan sampai ya sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sampai menghina, ada yang membolehkan foto dan video kemudian dihina, dan itu tidak boleh ya, karena itu ada khilaf masalah ini ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.